akan membawakan materi bab 3 yang berjudul Landasan dan Asas-Asas Pendidikan beserta penerapannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Hoylila Sahwa Natasha. Saya di sini selaku moderator, dan kedua rekan saya yaitu Vivi Alvinailah Amir dan juga Muhammad Fikri Ramadan. Nah, ada beberapa topik yang akan dibahas di video kami kali ini. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan landasan pendidikan. Yang kedua, apa saja macam-macam landasan pendidikan. Yang ketiga, yaitu apakah yang dimaksud dengan asas pendidikan. Yang keempat, apa sajakah asas-asas pendidikan. Dan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana cara penerapan asas-asas pendidikan. Landasan dan asas sangatlah penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Landasan-landasan pendidikan tersebut akan memberikan pijakan dan arah terhadap pembentukan manusia Indonesia, dan serentak dengan itu mendukung perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan asas-asas pokok pendidikan akan memberikan corak khusus dalam penyelenggaraan pendidikan itu, dan pada gilirannya memberikan corak pada hasil-hasil pendidikan, yakni manusia dan masyarakat Indonesia. Nah, materi pertama yang akan kita bahas di sini ialah landasan pendidikan. Namun, pertama-tama kita harus sama-sama mengetahui apakah itu landasan. Nah, landasan di sini ialah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu, sedangkan landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan praktik serta kebijakan pendidikan, termasuk kajian analisis kritis. Landasan ini sangat diperlukan karena menjadi tumpuan, dasar, atau asas konseptual sistem pendidikan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 5 landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologis. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah dasar-dasar pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari sistem pendidikan kita. Filosofi pendidikan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti tujuan pendidikan, hakikat manusia, serta peran guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks ini, berbagai aliran filosofis seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme memengaruhi bagaimana pendidikan diarahkan dan dijalankan. Filsafat pendidikan berupaya menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan, seperti apa, mengapa, kemana, bagaimana, dan sebagainya dari pendidikan itu. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik untuk dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, esensialisme, perennialisme, pragmatisme, dan progresivisme, eksistensialisme, dan rekonstruksionisme. Yang pertama, idealisme, yaitu aliran filsafat yang menganggap hakikat kebenaran adalah gagasan kejiwaan yang disebut idea. Variasinya antara lain spiritualisme, rasionalisme, neokantianisme, dan lain-lain. Yang kedua ada realisme, yaitu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Yang ketiga ada esensialisme, yaitu mazhab pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoritik, liberal arts atau bahan ajar esensial. Yang keempat ada perennialisme, yaitu aliran pendidikan yang mengutamakan bahan ajaran konstan, perennial, yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. Yang kelima adalah pragmatisme dan progresivisme, yaitu aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Yang keenam ada eksistensialisme yang berpendapat bahwa kenyataan atau kebenaran adalah eksistensi atau adanya individu manusia itu sendiri. Yang ketujuh, rekonstruksi
Sionisme, yaitu mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis membahas peran masyarakat dalam sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan melibatkan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, struktur sosial, dan ekonomi memengaruhi pendidikan. Ini juga mencakup aspek sosial seperti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, sosialisasi, dan peran sekolah dalam mempersiapkan individu untuk menjadi bagian dari masyarakat. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan terakhir, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang ketiga adalah landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa yang sudah melekat pada zaman dahulu. Kebudayaan sendiri dapat dibentuk, dilestarikan, serta dikembangkan melalui pendidikan untuk menjadikan pendidikan maju dan berkembang. Landasan kultural menyoroti pentingnya budaya dalam pendidikan. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi uniknya. Budaya memainkan peran penting dalam kurikulum, metode pengajaran, dan pemahaman siswa. Ini juga mencakup aspek multikulturalisme dan bagaimana pendidikan dapat mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal, maupun formal. Landasan kultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan psikologis adalah suatu landasan dalam pendidikan atau dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya dengan aspek pribadi manusia. Psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana siswa belajar, mengingat, dan memproses informasi. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan suatu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Landasan psikologis dalam penerapan landasan pendidikan sangatlah penting. Dengan mengetahui psikologis pendidikan, psikologi pengembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial, maka pemberian porsi materi serta pendekatan yang digunakan dalam kegiatan kependidikan akan pas dan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi mencakup perkembangan dalam penelitian ilmiah dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pendidikan selalu berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara pendidikan dan iptek saling bergantung atau timbal balik, yang artinya kemajuan pendidikan diarahkan untuk kemajuan iptek. Sebaliknya, perkembangan iptek akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Penelitian pendidikan yang berbasis bukti dan pemanfaatan teknologi pendidikan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Semua landasan ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja integral untuk mengembangkan sistem pendidikan yang efektif. Memahami landasan-landasan ini membantu kita merancang pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, memahami siswa dengan lebih baik, dan menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang di era modern ini. Dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dengan segala aspeknya mau tak mau harus mengakomodasi perkembangan itu, baik perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Dari sisi lain, pendidikan formal telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi suatu lingkup kegiatan yang luas
dan kompleks. Materi kedua yang akan dibahas adalah asas pendidikan. Nah, asas pendidikan sendiri memiliki pengertian bahwa suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Makna dari asas Tuturi Handayani mengacu pada prinsip bahwa pendidik harus mengambil peran sebagai pemimpin yang memberikan contoh yang baik dan membimbing siswa dengan penuh perhatian. Tuturi Handayani secara harfiah berarti teladan di depan, pengikut di belakang. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Adapun cara penerapannya, yaitu pertama, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam hal perilaku etika dan pengetahuan. Yang kedua, guru harus memberikan bimbingan yang penuh perhatian kepada siswa, membantu mereka dalam memahami dan mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana siswa merasa didukung dan termotivasi untuk belajar. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sustro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungsung Tulodo dan Ingmadyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingarso Sung Tulodo jika di depan memberi contoh, Ingmadyo Mangun Karso jika di tengah memberi dukungan dan semangat, Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Makna dari asas ini menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup dan kesadaran bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga sepanjang kehidupan. Ini mendorong individu untuk terus belajar beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan keterampilan sepanjang hayat. Kemampuan dan kemauan menggunakan sumber belajar yang tersedia itu akan memberi peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat. Masyarakat yang mempunyai warga yang belajar sepanjang hayat akan menjadi suatu masyarakat yang gemar belajar. Dengan kata lain, akan terwujudlah gagasan pendidikan seumur hidup seperti yang tercermin di dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Cara penerapannya adalah mendorong siswa untuk memiliki sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup dengan mengembangkan minat mereka dalam penemuan ilmu baru. Selanjutnya, menyediakan akses kepada siswa untuk sumber daya pembelajaran di luar lingkungan sekolah, seperti perpustakaan, kursus online, seminar, dan lokakarya. Dan selanjutnya mengintegrasikan konsep pembelajaran seumur hidup ke dalam kurikulum sehingga siswa terbiasa dengan konsep ini sejak dini. Yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Makna asas ini menekankan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran, dan mengelola diri mereka sendiri dalam mencapai tujuan belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan juga motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sebagai informator, guru harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dan bahkan merangsang peserta didik untuk mencari informasi selain dari dirinya sendiri. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Cara penerapan dalam asas kemandirian dalam belajar antara lain yaitu yang pertama adalah mengajarkan siswa keterampilan belajar mandiri seperti perencanaan waktu, manajemen tugas, dan kemampuan penyelesaian masalah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih proyek atau topik belajar mereka sendiri dan mengembangkan strategi untuk mempelajari materi tersebut secara mandiri. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa sehingga mereka dapat mengukur kemajuan mereka sendiri dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, memahami, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir.
Adapun landasan pendidikan merupakan sebuah asumsi yang menjadi pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Landasan pendidikan memiliki fungsi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan konseptual yang dapat merugikan praktek pendidikan, sehingga diharapkan praktek pendidikan ini sesuai dengan fungsi dan sifatnya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia ini banyak sekali landasan pendidikan yang diterapkan. Landasan pendidikan tersebut diantaranya landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah, dan teknologi. Serta kesimpulan terakhir dari materi kami kali ini bahwa asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan pendidikan. Dasar inilah yang akan menjadi rancangan dalam penerapan kegiatan pembelajaran. Adapun asas-asas pendidikan yang ada dalam pendidikan Indonesia, yang pertama adalah asas Tuturi Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dalam menyaksikan video presentasi kami. Saya Hoylila Sahwa Natasha selaku moderator dan mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.